Hai Re, yo apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Puasa setan di kerangkeng. Kita bertemu di episode 334. Dan di episode kali ini akan menunjukkan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Ya, di episode kali ini kita akan melanjutkan part-part selanjutnya tentang kejadian horor waktu ngekos di Jogja gitu ya. Jogja selalu banyak banget tentang cerita-cerita horornya, terutama kos-kosan ya. Karena Jogja itu adalah kota pelajar yang otomatis banyak banget anak-anak kuliahan, anak kos yang dihantuin setiap harinya gitu guys ya. Menurut dihantuin, kalian udah ngisi give form atau kuesioner dari podcast kisah horor enggak? Nah, kemarin ada yang salah ngisi tuh ya. Ngisinya di link komentar. Soalnya yang episode kemarin tuh aku enggak upload enggak ngelampirin give formnya gitu guys. Jadi nanti aku lampirin ya untuk linknya, dan jangan lupa diisi gitu yang sebanyak-banyaknya buat teman-teman semua. Masa 98.000 orang sekian followers podcast kisah horor yang ngisi cuma 20 orang. Miris sekali. Apakah memang yang ngedengerin podcast aku cuma 20 orang? Tidak. Aku sedih. Ngomong-ngomong masalah sedih, dari tadi gue dihujat nih sama teman-teman PKH ya, agak curcol dikit gitu. Aku bikin story gitu, sebenarnya tuh aku bikin VT gitu tentang, tahu kan trennya yang backsoundnya Kahitna yang Soulmate. Nah itu kan trennya tidak ada cewek yang tulus, nah itu banyak banget anjir yang ngehujat aku yang cerita sedih katanya kayak gitu. Ya gitu. Sebenarnya itu aku cerita tentang apa ya? Ya pengen berbagi aja cerita tentang pengalaman aku yang dulu, yang terakhir itu, yang sebelum bapakku ditanam itu kan. Aku sempet, kayaknya aku udah cerita ya di sini ya, yang aku sempet nyamperin cowok nopek bajingan itu ke Semarang, yang gue jauh-jauh dari Surabaya ke Semarang gitu guys. Wah, banyak banget yang nonton story gue ternyata, padahal itu cuma story di Instagram loh, tapi yang nonton itu ada 400 sekian, pemecah rekor. Biasanya cuma story aku mentok paling banyak yang nonton itu 200. Kenapa waktu sedih-sedih banyak banget sih yang nonton story aku gitu loh. Gitu. Jadi aku ceritanya itu ya mungkin bisa aku curcol dikit ya. Aku kalau misalnya suka dengan orang, gak pernah main-main guys. Aku tuh kalau suka dengan orang, apalagi LDR, berusaha untuk menjaga perasaanku buat seseorang itu walaupun kita LDR. Yang penting komunikasi tetap jalan, dan aku tidak pernah memaksa atau melarang pasanganku untuk ngapa-ngapain. Maksudnya kayak nggak pernah melarang kalau kamu nggak boleh keluar, kamu begini, nggak pernah. Itu semua aku bebasin sih, karena aku ngerti rasanya diatur-atur itu kayak gimana, kayak gitu. Sampai pada akhirnya itu aku bilang kalau semisalnya kamu ilfil, bilang aja, nggak apa-apa. Setelah ketemu pertama itu ya, dia bilang enggak, aku nggak ilfil, begini bla bla bla. Tapi itu jujur ya, gua datang ke sana waktu itu pertama kali ketemu dia, gua jual handphone gua. Bangke kan, gue jual handphone gue waktu itu, beli yang handphone gue iPhone 12 Inter itu laku cuma 2.900.000, bayangin, laku cuma 2.900.000 Inter kan. Gue jual, gue buat ongkos berangkat ke Semarang di hari itu juga. Bensin apa, gue kesana sendirian. Sampai pada akhirnya nyampe sana itu ya welcome dia, menemui bla bla bla, kita keluar gitu, tapi tidak pernah mengganti. Gue tidak berharap dia mengganti, tapi setidaknya gue tidur di sana dia yang ngebayarin, dia yang nginepnya. Enggak, gue yang ngeluarin tuh duit. Anjing kan, beda sama mantan gue yang lainnya kayak Rio anjing apa segala macam kan, ngeluarin ya effort gitu buat gue. Tapi
gue tuh kayak pernah dapet effort yang setimpal dari si Nope anjing itu. Sampai akhirnya pulang dan dia itu katanya ya begini tidak akan meninggalkanku, terus tiba-tiba menghilang. Wah, gue paling nggak suka tuh tiba-tiba ngilang. Gue lebih senang kalau sesuatu ada masalah, ayo kita bicarakan baik-baik, kita memulai baik-baik, kalau bisa menyelesaikan baik-baik kayak gitu. Lama nih 5 menit. Jadi aku persingkat ya, akhirnya aku datang lagi tuh ke Semarang gitu kan. Niatnya tuh pengen menyelesaikan baik-baik gitu loh sama dia. Dia nggak mengebales WA aku apa segala macam. Terpaksa aku datang ke rumahnya dan bertemu mamanya dan ketemu adiknya. Dan gue ngejelasin bla 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 bla. Intinya itu apa alasannya dia ke aku itu bohong semua yang dijelasin mamanya. Sampai detik itu pun dia tidak mau ngubungin aku, dan sampai pada akhirnya gue menyatakan gue udah nggak mau sama dia, dan gue juga nggak bisa masa depan gue sama dia juga kayak gitu. Intinya kayak gitu sih. Dan pelajaran yang bisa diambil dari sini adalah gue tolol. Udah gue tolol tolol kayak gitu ya. Intinya gue tolol gitu, terlalu effort sama orang lain tapi kitanya tidak bisa tapi dia tuh nggak bisa memberikan setimpal sih. Maksudnya setimpalnya tuh gue nggak butuh dia untuk effort juga, tapi bisa saling menghargai gitu doang sih ya. Jadi buat teman-teman semua, kalau kalian baru pacaran doang jangan terlalu effort, jangan. Udah, kalau kecuali kalian udah nikah gitu nggak apa-apa, bisa effort bareng-bareng gitu ya guys ya. Cukup sekian untuk curcolnya, dan mari kita untuk melanjutkan cerita horor ya, part-part selanjutnya dari lanjutan cerita gangguan horor di kos-kosan di Yogyakarta. Ntar mana nih emailnya? Ini part berapa ini? Ini part 4. Bukan. Ini kayaknya part 5. Ini part berapa? Part 3. Loh, mana anjay? Ini dia part 5. Oke. Part 5 lanjutannya ya. Setelah kejadian part 4, aku jadi lebih sering lihat mereka seliweran dimanapun. Kalau ada yang nanya, berarti sekarang sudah bisa lihat mereka. Seperti yang pernah aku bilang di part sebelumnya juga, kalau aku itu masih tetap takut lihat mereka dan pastinya terganggu juga. Kalau hanya sekedar seliweran sih mulai biasa, tapi kalau nampak langsung, apalagi di depan muka aku nih, sampai detik ini aku itu masih takut. Untungnya ketika aku benar-benar menutup diri untuk gak lihat mereka dan banyakin ibadah, aku gak bakalan lihat mereka langsung. Kali ini aku bakalan cerita kejadian di luar kosku. Jadi kejadiannya itu masih aku bener-bener ingat setelah kejadian di part 4 adalah saat aku lagi latihan teater. Waktu itu masih bulan-bulan awal tahun 2013. Aku masih semester 3. Ada lumayan banyak kegiatan dan organisasi yang aku ikutin dari awal kuliah. Salah satunya teater. Taulah, kalau beberapa ekskul kampus biasanya latihannya bisa sampai malam-malam. Nah, waktu itu aku lagi latihan untuk pementasan ulang tahun sanggarku. Latihan biasanya dimulai sekitar jam 3, nunggu pada kelar kuliah, dan selesainya bisa jam 9 atau jam 10. Kalau udah deket hari H, bisa sampai jam 12. Soalnya dulu kampusku itu belum ada peraturan jam 10 udah harus selesai. Hari sudah mulai malam. Aku ingat betul hari itu hari Jumat. Sekitar pukul 8 kalau gak salah. Semua pemain udah mulai lemes satu persatu. Karena jadwal latihan yang udah makin padat. Karena materinya hari itu lebih fokus ke olah vokal, jadi kami berpindah tempat latihan. Yang awalnya di fakultas pindah ke lapangan kampus. Teman-temanku yang berperan sebagai aktor dan aktris di pementasan ini masih pada latihan vokal.
Sementara aku dan teman-temanku yang di tim tari udah pada istirahat duluan. Karena kami latihannya lebih awal. Tim tari kami jumlahnya hanya sedikit, hanya 7 orang dan yang 5 cewek semua. Dan yang 2 cowok ini pada asik buat diajak rumpi. Jadi pasti kebayang lah kira-kira kami kalau istirahat ngapain. Kalau nggak ngegosip sambil nyemil ya foto-foto. Tahun 2013 gak kayak sekarang yang kamera HP-nya pada bagus-bagus. Dulu kami lebih suka kalau ada yang bawa kamera. Kebetulan karena aku suka fotografi, jadi dari tim dokumentasi acara minta tolong aku buat bantu dokumentasiin kalau lagi pada latihan. Waktu itu aku pakai kamera pocket karena yang DSLR belum aku bawa ke Jogja. Mbok kameramu keluarin dek, celetuk kakak angkatan aku yang satu tim sama aku. Iya nduk, buruan, mumpung yang lain masih latihan. Ya, kalau udah kayak gini memori aku cepet banget penuh nih. Nah masih inget kan, tadi aku bilang kalau kami itu latihannya di lapangan kampus. Jadi di salah satu pinggir lapangan ini ada tangga kayak stadion. Wah, habis ini bakalan pada tahu ya kampus aku tuh di mana. Jadi cukup itu aja sih untuk clue-nya. Nah, clue-nya adalah ada salah satu pinggiran lapangan itu ada kayak ada tangga yang kayak stadion. Nah, itu guys. Apa tuh? UNY ya? Jadi semua barang-barang kami, tas dan lain-lain pada ditaruh di tangga itu dan kami gak ada yang duduk di tangga. Kami semua duduk di bawah. Kami saling bergantian buat fotoin dan kebanyakan aku yang fotoin mereka. Waktu kami foto-foto gak ada yang aneh. Setelah aku fotoin teman aku nih, pasti langsung diminta kameranya buat ngeliatin apakah dia kelihatan jelek apa enggak. Ya biasalah cewek. Temen aku nih rada berisik, tapi ada yang aneh. Setelah aku fotoin dia, tiba-tiba dia ini cukup lama sambil melototin kamera. Sesekali dia lihat aku seakan-akan ada yang dia pastikan. Kenapa mbak? Jelek. Sini aku fotoin lagi, tanya aku sambil ketawa. Jangan ada yang lihat ke belakang, jawab temanku. Karena dari kami bertujuh cuma aku yang hadapnya berlainan. Jadi aku mau langsung angkat kepala lihat ada apa sebenarnya di belakang mereka. Tapi cepet-cepet ditahan sama temanku ini. Jangan lihat ke belakang kami. Yang lainnya juga jangan lihat ke belakang. 5 teman aku yang di belakang dia langsung cepet-cepet mendekat ke dia. Nah, spoiler, ini foto asli yang kami lihat waktu kejadian itu, coba diperhatikan baik-baik. Oh, ini dikasih fotonya, tapi fotonya dikasih stiker, bro. Oke, fotonya kayak ada blur ijo-ijonya. Oke. Coba kita melihat penjelasannya ya. Coba lihat ini. Temen aku nunjukin foto dia tadi dan kami bertujuh langsung mantengin tuh foto. Sekilas gak ada yang aneh. Tapi waktu di zoom, nampaklah ada yang lagi ngeksis ikut foto kami. Kalau diamati bagian bawahnya berwarna putih terikat seperti pocong. Tapi bagian atasnya tertutup cahaya hijau. Tidak terlihat. Dalam hitungan ketiga kita bareng-bareng lihat ke belakang dan oke, kata teman aku. 1, 2, 3 dan kami langsung serentak lihat ke belakang. Dan tidak ada satupun orang dan barang di tangga di belakang kami. Kami pun lari semua ke lapangan tempat yang lain kumpul dan ini pertama kali aku dapat foto mereka. Lanjut ke part 6. Oke.
2 tahun awal kuliah sangatlah menyenangkan bagiku. Banyak belajar hal baru, ketemu teman-teman baru dan banyak cerita seru yang bisa aku kenang. Suatu hal yang tak terlupakan bisa di saat kos di tempat kos pertama aku. Kos yang bersih, anak-anak kos yang pada baik semua. Kalau dulu gak ada namanya gak kenal sama sesama penghuni kos. Meskipun kami ber-25 orang, bahkan sampai satu jurusan. Satu asal rumah, kegiatan di kampus, sampai makanan kesukaan aja bisa tahu nih, saking akrabnya. Mereka yang selalu ada kalau aku lagi sakit. Mereka yang bawel tapi ngangenin. Bu kos yang galak kalau pada belum bayar uang kos atau pada bikin ulah padahal aslinya baik banget. Anak laki bu kos yang jadi biduan mbak-mbak kos. Dan semua canda tawa yang menghangatkan dikala musim hujan tiba. Jadi ingat biasanya kalau musim hujan gini kami suka order makanan di SS. Kalau enggak nasi bakar yang dijakal. Jadi dulu itu belum ada GoFood. Jadi nyari warung yang menerima pesan antar. Itu pun ada minimal pemesanan. Kenapa gue pindah padahal udah betah banget digangguin sama penghuni lain kos? Nah, jawabannya enggak. Aku tuh pindah karena tahun ajaran baru 2014 sepupuku diterima di kampusku, tapi beda fakultas. Kalau fakultasku ini di lingkungan pusat, makanya aku milih kos di daerah Jakal. Sementara sepupuku ini di daerah kampus bagian barat. Istilahnya orang tua dia nitipin dia ke aku. Jadi aku yang disuruh pindah ngikutin dia karena aku yang punya sepeda. Jadi kalau kos rada jauhan gak apa-apa. Dan cari yang murah pastinya. Tahun ajaran baru 2014 itulah aku akhirnya pindah ke daerah Sendowo. Kos kedua aku ini lebih murah, tapi sumpah ini kosnya sintru atau sunyi. Kami pindah ke sini untuk sementara karena bisa bayar bulanan sambil cari rumah kontrakan. Bangunannya masih bagus meskipun gak baru. Ada banyak sekali kamar, lebih banyak daripada kos lamaku. Kos ini terdiri dari 2 lantai. Setengah dari bangunan lantai 1 dihuni pemilik kos. Ada 2 pintu masuk, jadi tidak menjadi satu sama yang dihuni bu kosku. Seperti kos aku yang lama. Kos keduaku ini juga punya pegawai buat bersih-bersih. Tapi bedanya kalau pegawai di kos baruku ini bertugas mengurus kalau ada yang mau sewa kamar dan bantu-bantu ibu kosku dan lain-lain. Nah, untuk pegawai ibu kosku ini nanti aku sebut sebagai si ibu ya, biar lebih memudahkan. Nah, si ibu ini umurnya paling sekitar 50 tahunan. Aku gak tahu pastinya, tapi dari wajahnya nampak sudah lanjut usia. Pertama kali datang buat cari kos, aku ketemunya sama si ibu ini. Dari nada bicaranya orangnya cuek dan judes. Padahal pemilik kosnya ini masih muda, ramah dan baik. Dari pagi si ibu ini udah datang buat bersih-bersih. Kalau udah selesai kerjaannya biasanya gak langsung pulang karena selain bersih-bersih tempat kos, si ibu juga bersih-bersih dan bantu-bantu di tempat ibu kosku. Kamar aku di lantai 2. Kalau di lantai 2 ada 3 jenis kamar. Pertama, kamar bagian luar yang menghadap balkon. Kedua, kamar yang saling berhadapan sehingga membentuk lorong. Kamar-kamar ini setengah dari bangunan lantai 2. Dan ketiga, setengah dari bangunan lantai 2 kamarnya menghadap ruang nonton TV yang cukup luas. Kalau kamarku letaknya di dalam setengah menghadap lorong dan pintunya menghadap ke ruang nonton TV. Jadi kebayang Kak ya, kalau misalnya agak bingung bisa nanti diulang lagi ngebacanya. Saat itu Jogja masih sering hujan dan kalau udah hujan sering mati lampu. Salah satu hal yang aku takutin adalah kegelapan. Jadi kalau udah mati lampu pasti nyalain banyak lilin dan mendekam di kamar kalau gak ada temen. Hari masih sore.
Sekitar menjelang pukul 5 di luar mendung hitam dan hujan lebat. Angin berhembus kencang dan lampu padam. Aku saat itu lagi tidur karena capek dari pagi di kampus. Sepupuku juga udah balik kos dan untungnya jadi ada teman. Mati lampu nih. Nyalain lilin yang banyak aja, jawabku dan langsung lanjut tidur lagi. Taulah ya, hujan-hujan paling enak itu tidur. Aku pengen pipis nih, anterin dong. Ih, aku ngantuk, jawabku sembari narik selimut. Sambil menggerutu, sepupuku tuh akhirnya memutuskan untuk pergi ke toilet sendiri. Nah, kosaku ini kamar mandinya itu di luar dan kamar mandinya ada di ujung lorong deket jemuran. Waktu sepupuku tuh mau buka pintu kamar, pintunya itu tiba-tiba berat banget sampai gak bisa dibuka. Padahal sebelumnya gak kenapa-napa. Ventilasi udara di kamarku juga adanya dari arah pintu, gak dari belakang kamar. Jadi kalau karena angin harusnya justru pintu kamar aku itu kebuka bukan ketutup. Lagian sekenceng apa juga anginnya itu sampai pintu itu berat dibuka. Setelah menarik gagang pintu berkali-kali, akhirnya pintu pun terbuka sedikit. Dan ternyata ada si ibu di depan pintu kamar kami. Pikir sepupuku tuh mau ngapain nih si ibu? Narikin iuran sampah masa jam segini? Mati lampu lagi. Apa mau ada pemberitahuan soal mati lampu kali ya? Lama tuh sepupuku tuh ngeliatin tuh ibu berdiri di depan pintu yang baru terbuka sekitar 40 cm. Kok si ibu diem aja ya? Pikir sepupuku. Karena sepupuku tuh pendiam dan cuek, jadi nggak dia tanya juga tujuan si ibu nyamperin kami. Setelah beberapa saat sepupu aku tuh perhatiin, karena kondisi ruangan gelap, muka si ibu itu tiba-tiba bercucuran air kayak habis kehujanan. Sepupu aku tuh ngira si ibu ngapain hujan-hujanan. Tapi lama-kelamaan, bukannya kayak habis kehujanan, tapi muka si ibu ini yang meleleh. Karena kaget bercampur takut, akhirnya sepupu aku tuh langsung tutup pintu kamar, kunci, dan lompat ke arah aku yang lagi tiduran di kasur. Aduh, sakit. Kenapa sih? Ibunya meleleh. Ih, maksudnya apa? Ibu siapa? Sambil buru-buru dan bangun. Ibu penjaga kos, tutur sepupu aku dengan muka ketakutan. Tapi baru aja sepupu aku selesai ngomong, tiba-tiba gagang pintu kamar aku tuh bergerak naik turun. Perlahan, seperti ada yang mencoba membukanya dari luar. Tuh, bener kan? Gimana nih? Sepupu aku tuh makin ketakutan. Aku sama sepupuku tuh seketika pindah ke pojok kamar saling berdekatan sambil berdoa. Tapi gagang pintu kamar aku tuh masih juga naik turun. Karena gak tahan, akhirnya aku beraniin diri buat mendekat ke pintu sambil diawasi sepupuku. Dan akhirnya aku pegang gagang pintu tersebut dan aku tahan. Gak boleh takut nih, pikirku. Karena semakin aku takut, makin berani mereka. Dan akhirnya aku perlahan-lahan buka kunci pintu dan buka pintu kamar aku untuk memastikan siapa yang di balik pintu. Perlahan-lahan pintu kamar aku buka dan tidak ada siapa-siapa. Hanya ruang nonton TV yang lumayan gelap karena mendungnya begitu gelap dan lorong yang benar-benar gelap. Syukurlah gak ada apa-apa. Pintu kemudian aku tutup lagi dan aku kunci. Dan sepupu aku masih pucat ketakutan, tapi dia akhirnya cerita tentang apa yang dia lihat barusan. Keesokan paginya aku ketemu dengan si ibu. Seketika aku nanya nih sama si ibu, apakah kemarin nyamperin kami ke kamar apa enggak? Dan kata si ibu, enggak mbak, ada apa?
Beneran nih apa yang dilihat sepupu aku kemarin? Gak apa-apa bu, jawabku. Kami harus secepatnya cari kontrakan karena kos ini lebih menakutkan bagiku daripada kos kakak kelasku. Lanjut ke part 7. Mana nih part 7 nih? Part 7, cepet. Nah nih. Hari berganti hari. Aku masih tinggal di kos kedua aku karena memang belum dapat kontrakan murah buat kami berdua. Nah, FYI, bagi yang pengen tahu, tangga kos aku tuh ada di sebelah mana. Jadi tangga itu letaknya di pertengahan lorong antara kamar sebelah kamarku dan kamar sebelah kamar mandi. Jadi kalau keluar kamarku arah ke kanan adalah lorong dan kanan kirinya kamar dan ada satu tangga. Di ujung lorong adalah jemuran dan sebelum jemuran ada wastafel. Sebelum wastafel ada 2 kamar mandi yang sebelahan di kanan lorong. Karena kamar mandi luar dan letaknya berjauhan dari kamar aku, jadi sering malas mandi. Oke. Hari itu lagi gerah banget karena mau hujan. Biasanya kan rada sumuk ya kalau kata orang Jawa. Nah waktu itu sore hari udah lewat asyar. Sepupuku tuh belum balik kalau gak salah. Jadi kos segede itu lagi sepi juga. Tapi emang anak-anak kos di tempat ini gak seberisik anak-anak kos lama aku sih. Kecuali kalau lagi pada ngumpul nonton TV. Nah singkat cerita, aku tuh akhirnya memutuskan untuk mandi mumpung masih sore juga. Mandilah aku dengan senangnya karena airnya ini seger dan aku tuh gak kegerahan lagi. Waktu aku lagi mandi, di kamar mandi sebelah ternyata ada yang masuk. Dan dari suaranya sih kayak lagi mandi. Wah lumayan lah ya, ada teman mandi meskipun di tempat masing-masing pikirku. Waktu aku udah selesai mandi, yang di kamar mandi sebelah itu belum selesai. Waktu aku udah selesai mandi, yang di kamar mandi sebelum itu belum selesai. Jadi aku mikir nih, duluan ya mbak, makasih udah ditemenin, pikirku gitu. Kan kamar mandi ini ada 2 tuh. Nah aku mandinya itu yang di deket wastafel. Otomatis kan aku kalau mau balik ke kamar, pasti lewat depan kamar mandi sebelahku. Nah waktu aku lewat, kamar mandi sebelah itu sudah terbuka. Dan aku lewat begitu aja. Setelah melewati kamar mandi itu, aku baru mikir. Bukannya tadi aku keluar dia masih mandi ya? Cepet banget keluarnya. Gak ada suara dia keluar lagi. Karena aku penasaran dan gak mau mikir aneh-aneh, akhirnya aku memutuskan balik mengecek kamar mandi. Dan kamar mandi itu kosong. Dan yang lebih epic lagi, gak ada bekas orang mandi sama sekali. Bahkan separuh lantai itu masih kering. Padahal kalau ada yang mandi, pasti lantai itu basah. Dan kalau lama mandinya, dan kamar mandinya itu seukuran. Dan aku bisa memastikan kalau dari tadi itu ada suara orang mandi gebyur-gebyur. Sudahlah, mungkin aku salah dan ini hanya dugaan aja pikirku. Nah kejadian serupa terulang kembali. Kejadiannya saat jam 4:30. Waktu itu aku mau subuhan, jadi aku pergi ke kamar mandi mau wudhu. Entah kenapa aku dari awal itu mesti masuk kamar mandi yang deket wastafel. Waktu aku lagi cuci muka dan lain-lain, di kamar mandi sebelah ada yang masuk dan kayaknya mau wudhu juga. Oh paling sepupuku tuh pikirku. Setelah aku selesai wudhu dan mau balik ke kamar, ternyata kamar mandi sebelah itu kosong, gak ada orang. Dan lantainya benar-benar kering kali ini. Jadi kalau yang kemarinnya bisa jadi aku yang salah karena gak dengar orang keluar kamar mandi. Dan kalau kali ini aku gak bisa mikir pakai logika.
Gimana caranya orang di kamar mandi, wudhu, atau cuci tangan, apa cuci muka, tapi lantainya tetap kering. Ya sudahlah, pikirku, mungkin dia mau nemenin gitu kali ya. Dengan perasaan sedikit takut, aku balik ke kamar dan sholat. Dulu. Mana nih? Dan kejadian ini tuh sering terulang kalau kosan lagi sepi dan aku ke kamar mandi itu sendirian. Mungkin bener kali ya, dia hanya mau nemenin aku. Nah, karena banyak kegiatan di kampus, aku jadinya tuh cuma nyuci seminggu sekali. Bedanya tahun itu jam berapapun aku jemur, ada yang siap nemenin. Nah, waktu itu kami ini emang nyucinya malam setelah Isya. Berasa bidadari nyuci selendang rame-rame. Setelah kelar nyuci, giliran sepupu aku tuh buat ambil hanger. Bukannya ambil hanger, dia malah bantu aku tuh ngejemur bajuku. Tak berselang lama, waktu aku jemur, sepupu aku tuh tiba-tiba datang dari arah lorong, menghampiri aku dan bilang, "Nih, hangernya cukup gak? Cukup gak cukup tinggal ini." Ntar dulu, gue agak bingung. Karena hanger kurang, aku suruh sepupu aku buat ambil hanger. Nah, bukannya ambil hanger, dia malah bantu aku ngejemur baju. Oke. Jadi dia tuh nyuruh sepupunya tuh buat ngambil hanger, tapi bukannya dia ngambil hanger malah ngebantuin ngejemur. Tapi tiba-tiba ada sepupunya ini datang dari arah lorong terus ngampirin dia ngasih hanger. "Loh, kamu ambil hanger kapan?" tanya aku dengan muka bingung. "Lah, tadi. Kan tadi kayaknya ada yang nyuruh ya?" Nyindir aku tuh. Nah, tapi tunggu sebentar nih. Kalau sepupu aku tadi balik ke kamar ambil hanger, terus yang ngejemur baju sama aku tadi siapa? Nah, lanjut tuh ke part 8 ya. Nah. Kerekam nih gak ya? Oh, kerekam. Nah, sebenarnya kos kedua aku tuh gak serem sih. Sama ya kayak kos pertama. Karena pada dasarnya penghuni lain yang tinggal di kedua tempat tersebut itu gak ganggu. Mereka hanya ingin kenalan kalau menurutku. Cuman kalau yang gak terbiasa ya pasti bilangnya mereka nakutin. Padahal aslinya enggak. Mereka tahu kok kalau seseorang bisa ngelihat mereka, jadi pasti lebih sering ditampakin. Nah, sedikit contoh nih, sekalian tambah informasi terkait kos pertama dan kedua aku yang sudah aku bahas di part 2 sampai 7. Kos pertamaku ini makhluk yang wujudnya kayak harimau yang mondar-mandir di gerbang kosku yang sesekali kejemuran di lantai 1 yang letaknya di belakang. Dia ini cuma mau jagain rumah aja. Makanya aku lihat dia kalau pulang kemalaman, entah itu habis ada acara di kampus atau pulang main. Terus mbak-mbak di jemuran lantai 2. Dia cuma kesepian, jadi cari temen. BTW dia gak pernah nampakin lagi setelah ada si Cimol. Nah, Cimol itu adalah sejenis dari kayak mereka nih. Cuma badannya itu besar banget, tapi dia bisa mengecil dan dia ini baik. Makanya aku kasih nama Cimol. Nah, ini itu temannya si Bas, temen aku yang pernah aku ceritain di part 3. Jadi dia itu disuruh ngejagain aku setelah kejadian di part 3. Tapi cuma beberapa bulan dia ngikutin aku. Kalau di kos kedua aku ini lebih banyak. Hanya saja yang nampakin diri ke aku tuh yang nyerupai si ibu kos dan mbak-mbak yang suka nemenin aku mandi dan jemur. Dia kadang nungguin aku pulang sambil berdiri di samping tanggal di lantai 1. Hanya saja kos keduaku ini terlalu sempit aja dan memang tujuan kami cari rumah kontrakan. Makanya gak lama aku ngekos di situ dan kebetulan udah dapat kontrakan juga. Nah,
Setelah sekian lama berburu, akhirnya kami tuh dapet tuh kos ketigaku. Kos ketiga aku ini sebenarnya kontrakan. Satu rumah ada 2 kamar, 1 kamar mandi, 1 dapur, dan gak ada ruang tamu. Kontrakan ini kami tempati bertiga. Satu teman lagi adalah penghuni lama kontrakan ini. Karena yang satu keluar, jadi pemiliknya nyariin yang mau sewa kamar satunya. Makanya awalnya kami gak saling kenal. FYI, kontrakan ini udah direnovasi dan sekarang jadi kos-kosan 2 lantai di tahun 2016 lalu. Sekitar bulan Agustus 2014, akhir kami pindah ke kos ini. Kamar kami di sebelah dalam dekat dapur. Nah, kebetulan aku sama sepupuku ini termasuk orang yang suka menjaga kebersihan. Jadi setelah pindah dan selesai bersihin kamar, kami memutuskan untuk membersihkan kamar mandi beserta dapur. Hampir seisi rumah kami bersihkan. Dari pagi kami bersih-bersih dan malam itu semua udah beres. Rasa capek pun baru terasa setelah selesai dan sudah mandi. Ada yang pernah ngalamin sulit tidur kalau di tempat baru? Nah, sama aku juga. Seperti yang lalu-lalu, setiap pindah di tempat baru, suka gak bisa tidur. Cuman karena capek banget habis pindahan, lewat tengah malam aku memaksakan diri untuk tidur dan kayaknya jam 2-an aku udah tidur. Di kamar itu ada 2 kasur. Waktu itu sepupu aku tidur deket tembok sementara aku sebelahnya yang deket pintu. Di tengah tidur yang sedikit gak nyenyak karena di tempat baru, tiba-tiba aku tuh kebangun karena seperti ada yang nendang aku. Mungkin sepupuku tuh. Dan di depan pintu kamar aku ada seorang perempuan memakai baju putih lagi berdiri di sana. Perempuan itu tingginya sampai menyentuh plafon. Wah, gak tahu orang capek apa ya ini makhluk. Aku gak ngeliatin dia, tapi aku tahu dia ada di sana karena pintu ada di samping kananku. Aku pura-pura gak tahu dan tutup mata. Cuman rasanya dia masih di sana. Aku buka mata lagi, terus aku noleh cepet ke pintu dan benar, dia masih di sana sambil senyum-senyum ngeliatin kami tidur. Aku cuman bisa tarik selimut sampai nutupin kepalaku dan ketiduran. Pagi pun tiba. Setelah subuh, sepupuku aku tuh cerita sambil rada kesel nih ke aku. Wah, ini anak kenapa sih ya? Pagi-pagi udah kesel aja pikirku kan. Jengkel aku karo kowe. Ngopo Sambil ketawa. Mosok aku semalam melihat mbak-mbak pakai baju putih tinggi banget di depan pintu. Tak kira mimpi, jadi tak liatin. Dia malah senyum. Terus aku nyenggol-nyenggol kamu, gak bangun-bangun. Ini mah bukan nyenggol kali, tapi nendang. Mbaknya diem aja toh di depan pintu. Loh, kamu tahu? Dan aku hanya bisa tertawa. Dan nanti kita bakal lanjut di part 3 ya. Lisir wangi seliramu tumaking sirno, ojo tangikanmu guling, awas jok ngetoro, aku lagi bang wingo-wingo. Jin setan kang tak utusi, dadya sembarang wujud